Inni ma'aka ya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang saya cintai di mana saja Anda berada, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam program kita yaitu Seruan Khalifah. Sebagaimana biasa, dalam program Seruan Khalifah ini kita akan membahas lebih dalam, kita akan membahas lebih detail lagi poin-poin dari pidato, khutbah, dan juga ceramah Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahumullah Ta'ala bin Nasiril Aziz yang beliau sampaikan dalam berbagai kesempatan. Dan insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas khutbah Jumat yang disampaikan oleh Hadrat Khalifah yang beliau sampaikan pada tanggal 16 Desember tahun 2022 yang beliau sampaikan dari Masjid Mubarak di Telford, Saudi Britania. Yang mana pada kesempatan khutbah ini beliau menyampaikan kepada kita sekalian berkenaan dengan hakikat doa, adab-adab dalam berdoa, dan perlunya berdoa serta tanggung jawab kita berkenaan dengan doa ini. Pemirsa MTA yang saya muliakan, Huzur, sebelum masuk ke dalam tema tentang doa dalam khutbah ini, beliau menyampaikan latar belakang kenapa beliau mengangkat tema ini, di mana beliau menyampaikan bahwa beberapa waktu belakangan ini banyak sekali orang-orang yang mulai mempertanyakan kembali tentang doa ini. Dan muncul juga pertanyaan hubungan antara doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, orang-orang yang tergabung dalam ateisme atau orang-orang yang tidak percaya kepada wujud Tuhan, mereka membuat suatu skema di mana melalui skema-skema program-program yang mereka lakukan ini, mereka melancarkan serangan-serangan terhadap zat Allah Ta'ala, juga sekaligus serangan kepada agama, khususnya agama Islam dalam hal ini. Mereka berupaya dengan berbagai macam sarana melakukan usaha-usaha dengan begitu keras bagaimana caranya supaya manusia ini menjauh dari Tuhan dan juga agama. Nah, jadi mereka dengan berbagai macam ungkapan rasa simpati dan empati kepada manusia yang lainnya berusaha bagaimana caranya manusia itu supaya berpaling dari agama dan juga Allah Ta'ala. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa usaha-usaha ini pun dilancarkan juga kepada sebagian saudara-saudara Muslim Ahmadi kita. Sehingga tidak sedikit, kata Huzur di sini, bahwa orang-orang yang lemah imannya ketika mereka ini ditimpa suatu musibah atau kegagalan dalam usahanya, mereka mulai mempertanyakan keyakinannya, mulai mempertanyakan agama yang dianutnya, dan juga mulai mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulai bertanya, apakah agama yang saya anut ini benar atau tidak? Kenapa saya mengalami kegagalan? Kenapa saya ditimpa ujian? Kenapa setelah saya berdoa sedemikian rupa tidak juga ujian ini berlalu dari saya? Nah ini sehingga Huzur di sini menyampaikan bahwa oleh karena itu, secara khusus kata Huzur bahwa dalam kesempatan ini, dalam kesempatan khutbah tersebut, beliau akan menjelaskan tema doa dalam sudut pandang sabda-sabda dari Hadrat Masih Maud SAW. Beliau bersabda bahwa kita banyak melihat tulisan-tulisan dan juga sabda-sabda beliau alaihissalam berkenaan dengan doa ini. Dan banyak didapati dalam literatur. Bagaimanapun juga Huzur bersabda bahwa saya akan menjelaskan beberapa hal yang mana dengan hal itu hakikat doa, ada berdoa, tanggung jawab kita dalam berdoa, urgensinya kenapa kita harus berdoa, dan juga berkenaan dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala akan menjadi jelas bagi kita sekalian. Bahkan menjadi jelas juga meyakinkan kita sekalian. Pemirsa MTA yang saya muliakan, di sini Hadrat Masih Maud SAW bersabda untuk menarik perhatian kita bahwa dalam keadaan yang baik pun hendaknya kita memberikan perhatian terhadap ibadah kepada Allah Ta'ala dan juga doa-doa, sehingga doa-doa kita akan didengar dalam keadaan sulit. Jadi Hadrat Masih Maud SAW di awal
menarik perhatian kita ke arah doa dan juga ibadah-ibadah ini, beliau di sini menyampaikan atau beliau bersabda bahwa kasih sayang Allah Ta'ala turun kepada orang-orang yang dalam keadaan tentram merasa takut, sebagaimana ia merasa takut ketika datang suatu musibah. Artinya orang-orang yang senantiasa menjaga standar ketakwaannya, baik itu ketika dia sedang dalam keadaan damai, dalam keadaan baik-baik saja, atau ketika dia menghadapi musibah. Siapa yang dalam keadaan tentram tidak melupakan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan melupakannya di kala musibah. Dan siapa yang melewati keadaan tentram dengan bersantai-santai saja, berleha-leha, dan baru mulai berdoa pada saat terjadinya musibah, maka doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Ketika azab ilahi turun, maka pintu taubat menjadi tertutup. Jadi, sungguh beruntung mereka yang sebelum turunnya azab ilahi sibuk dalam berdoa, memberikan sedekah, menghormati perintah Allah dan menunjukkan kasih sayang terhadap makhluk Allah. Ia juga melaksanakan amalan-amalannya dengan memperindahnya. Inilah tanda-tanda keberuntungan. Nah, jadi, dan Huzur juga bersabda di sini bahwa pohon dikenali dari buahnya, demikian pula mudah untuk mengenali orang yang beruntung dan yang merugi. Jadi di sini, sebelum masuk ke dalam hakikat doa dan juga adab doa, syarat-syarat terkabulnya doa, Hadrat Masih Maud SAW terlebih dahulu mengingatkan kita bahwa kita berdoa itu dan meningkatkan kualitas amal ibadah kita itu jangan hanya ketika datang musibah saja. Justru tadi disampaikan oleh Hadrat Masih Maud SAW bahwa berdoa itu harus stabil, bahkan meningkat. Jangan hanya ketika datang musibah, bahkan ketika kita sedang baik-baik saja, ketika semua rencana kita sedang berjalan lancar, ketika program-program yang kita canangkan itu menuju kepada keberhasilan, saat itu pun kita harus sibuk berdoa. Saat itu pun kita harus menjaga ibadah-ibadah kita. Karena doa orang-orang seperti inilah yang ketika ditimpa musibah, doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan hanya berdoa itu ketika kita sedang kesulitan saja, sementara ketika kita sedang bahagia, hati kita sedang senang, usaha kita sedang untung, kita melupakan Allah Ta'ala. Dan ini tadi Huzur sampaikan bahwa buah pengabulan doa, buah dari pohon ketakwaan itu akan terlihat di situ. Apakah orang itu beruntung atau tidak? Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Nah, ini kemudian di sini Huzur pun menyampaikan bahwa menjadi kewajiban bagi seorang mukmin sejati untuk tidak pernah melupakan hak Allah Ta'ala dan hak makhluknya dalam keadaan yang baik. Dan jika ia menunaikan hak tersebut, maka Allah Ta'ala sendiri akan mengeluarkannya dari masa-masa kesulitan dan mengabulkan doa-doanya. Nah, jadi inilah, kata Huzur, bahwa pokok pembahasan yang paling dasar, bahwa kita hendaknya jangan malas dalam ibadah-ibadah dan doa-doa. Dan kesibukan-kesibukan duniawi kita jangan sampai menjadikan kita luput dari menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sudah menjadi fitrat umum manusia ya. Para pemirsa yang saya cintai, bahwa kadang-kadang kita baru ingat Tuhan itu ketika dalam kondisi kita sedang kesulitan. Kita baru mau melaksanakan sholat tahajud misalkan, menangis dalam tahajud ketika maut sudah ada di depan mata kita. Tetapi ketika kita sedang sehat-sehat saja, ketika kita sedang senang, semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita, keinginan kita, kadang-kadang kita abai terhadap hal-hal ini. Dan Huzur tadi ingatkan bahwa banyak sekali orang yang akhirnya menjadi ateis karena menganggap bahwa doa-doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah SWT, padahal karena mereka salah dalam memperlakukan Allah Ta'ala. Mereka salah dalam berdoa. Mereka berdoa hanya ketika datang musibah saja. Pemirsa MTA yang saya muliakan, selanjutnya Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidul Muta'ala Al-Aziz kemudian menyampaikan tentang beberapa persyaratan ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala dan bagaimana adabnya atau tata cara atau sopan santun dalam berdoa tersebut, dan bagaimana Allah Ta'ala sendiri mengajarkan kita adab-adab tersebut. Huzur bersabda di sini bahwa Hadrat Masih Maud SAW bersabda, sangatlah penting untuk memperhatikan adab dalam melakukan permohonan kepada Allah Ta'ala. Ketika misalkan di sini ada satu contoh yang sangat baik sekali, bahwa
ketika seorang yang berakal, seorang yang bijak menghadap kepada seorang raja, satu analogi yang sangat baik, menghadap kepada seorang raja kemudian menyampaikan permohonannya, maka tentu orang tersebut akan melakukannya dengan sangat memperhatikan adab, memperhatikan tata krama sopan santun. Tidak mungkin ada orang yang memohon kepada seorang raja, tapi dengan cara yang sangat tidak sopan, atau dengan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh raja tersebut. Tentunya dalam menyampaikan permohonan kepada raja itu, dia akan mencari tahu apa yang disenangi oleh raja itu. Bagaimana cara menghadap kepadanya, sehingga permohonan itu akan dikabulkan. Di sini Huzur menyampaikan, oleh karena itu, kata Huzur, bahwa Allah Ta'ala sudah mengajarkan bagaimana adab dalam berdoa itu, terutama dalam surat Al-Fatihah. Huzur bersabda bahwa Allah Ta'ala telah mengajarkan mengenai bagaimana hendaknya permohonan atau doa ini dilakukan, dan di dalamnya diajarkan dalam surat Al-Fatihah ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Makanya kita di jemaat khususnya, hal pertama dalam doa kita itu ada surat Al-Fatihah. Doa memang doa yang paling utama ada surat Al-Fatihah, sudah terkandung semuanya di sananya. Sehingga ketika kita sedang berdoa, selalu diawali dengan surat Al-Fatihah. Mungkin orang-orang bertanya-tanya kenapa gitu, padahal ini filosofinya ya. Jadi yang pertama-tama apa dalam berdoa itu? Ini adabnya ya, adab dalam berdoa. Pertama-tama adalah apa? Sampaikan pujian kepada Allah Rabb sekalian alam. Artinya bahwa ya tadi, ketika kita sedang memohon sesuatu kepada seorang raja, misalkan, kan tidak mungkin datang itu tiba-tiba, wahai raja, saya perlu ini, perlu itu. Kan tidak mungkin begitu. Tapi apa? Pertama-tama kita datang dengan sikap yang penuh dengan sopan santun, kemudian kita akan memuji raja itu terlebih dahulu. Raja yang bijaksana, raja yang agung, raja yang kekuasaannya mutlak misalkan. Kan tidak tiba-tiba begitu nyelonong langsung minta. Pasti tidak seperti itu. Apalagi ini dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Huzur di sini sampaikan bahwa dalam surat Al-Fatihah itu rangkaiannya itu sudah sangat sempurna. Pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Huzur disampaikan di sini bahwa pujian ini apa? Ya, segala hal yang baik kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala dalam memuji Allah taala. Yang mana Huzur sampaikan bahwa dalam memuji ini, yang mana dia adalah Ar-Rahman, yakni yang maha memberi tanpa dimohon dan diminta. Kemudian juga Ar-Rahim, yakni memberikan buah-buah yang baik atas kerja keras yang sungguh-sungguh dari manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Huzur sampaikan ini adalah kata-kata yang hendaknya direnungkan, bahwa Ar-Rahim adalah Allah Ta'ala menganugerahkan buah atas kerja keras yang sungguh-sungguh. Dan tolok ukur dari kerja keras yang sungguh-sungguh adalah yang dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya. Jadi Huzur bersabda bahwa dengan demikian seseorang itu harus berjuang keras di jalan Allah Ta'ala ini. Kemudian setelah itu beliau alaihissalam bersabda, dia adalah Allah Malik Yaumiddin. Artinya ganjaran dan hukuman berada di tangannya. Dia memberi kehidupan atau memberi kematian sesuai dengan kehendaknya. Pemberian ganjaran dan hukuman di akhirat maupun di dunia ini ada di tangannya. Jadi semuanya kita puji, kita sampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya bahasa-bahasa yang mutlak dari Al-Qur'an ini tentunya kita bisa gunakan juga dengan bahasa-bahasa kita sendiri. Sebagaimana misalkan doa dalam perang Badar. Bagaimana Rasulullah SAW merintih dengan sedemikian rupa bahwa kalau kami dikalahkan dalam peperangan ini, kami khawatir nanti tidak akan ada lagi orang yang menyembah engkau. Nah ini sebenarnya sedang memuji Allah SWT juga, bahwa ya Allah kabulkanlah doa-doa kami ini. Demikian. Dan demikian juga dengan Malik Yaumiddin. Ya Allah, segala macam balasan itu ada di sisi engkau. Kalau engkau tidak berbuat baik, tidak berbuat ihsan pada kami, ya kami ini tidak ada artinya, kami akan hancur. Nah ini jadi kemudian Huzur kemudian selanjutnya bersabda bahwa setelah kita menyampaikan hal-hal ini, yaitu ketika manusia menyampaikan puji sanjung sedemikian rupa dalam corak ini, maka ia akan menyadari betapa agungnya Tuhan. Dialah Rabb, Maha Pemurah, Maha Penyayang.
ia mempercayainya sebagai yang gaib dan kemudian menyerunya sebagaimana dia hadir dan ada di hadapannya. Jadi bahas ayat-ayat Quran tadi bukan hanya sekedar dilafalkan, tapi juga harus direnungkan. Ketika kita sedang berdoa, maka nanti ada di dalam syarat-syarat doa itu tentang syarat kedua itu adalah adanya keselarasan antara tubuh dan ruh. Jadi apa yang kita ucapkan itu dihadiri, diaminkan oleh ruh kita. Jadi bukan hanya sekedar membaca saja gitu. Tapi ini adalah penjelasan di awal ini adalah tentang adab berdoa. Jadi ketika itu dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menambah keyakinan kita, akan menimbulkan rasa takzim kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah taala yang maha kuasa ini akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian Uzur bersabda bahwa kemudian ia menyadari bahwa Allah taala hadir, dan setelah menyadari kehadirannya, ini antara berdoa dengan Allah taala di sini hubungannya. Apa yang ia serukan ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Kami ingin beribadah dan untuk itu memohon pertolongan kepada Engkau. Kemudian ia berkata ihdinas siratal mustaqim, artinya jalan yang benar-benar lurus yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Ada satu jalan yang merupakan jalan orang-orang buta yang setelah melakukan kerja keras kemudian akan merasa lelah dan tidak membuahkan hasil apapun. Dan ada satu jalan yang dengan bekerja keras akan mendapatkan hasil. Kemudian Huzur bersabda, selanjutnya yang ia katakan adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Dan itu adalah sirat mustaqim, yaitu jalan lurus, jalan yang dengan manusia menapakinya maka tersedia nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala baginya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, yaitu bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang telah pergi jauh dan tersesat. Nah, ini jadi sangat luar biasa sekali bahwa bagaimana adab dalam berdoa itu terlebih dahulu, bahkan di surat pertama dari Al-Quran ini Allah Ta'ala ajarkan kepada kita sekalian. Bahkan dengan analogi tadi, ketika kita menghadap kepada seorang raja, itu adalah dalam urusan-urusan duniawi, atau kita menghadap kepada seorang pimpinan. Dan tentu ketika kita ada permohonan, tidak mungkin kita menghadap itu dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak beradab. Boro-boro permohonan kita akan dikabulkan, yang ada belum sempat kita menyampaikan permohonan, kita sudah disuruh meninggalkan tempat, sudah diusir duluan. Apalagi kita menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyampaikannya dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang tidak beradab, bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan mendengar doa-doa kita? Kemudian, jadi Huzur sampaikan bahwa inilah kata Huzur adab dalam berdoa tersebut. Jadi harus diikuti semuanya. Jadi orang tidak sembarangan hanya menyampaikan permohonan saja, tapi adab-adab ini, tata caranya ini tidak diikuti. Yang selanjutnya adalah bahwa kita masuk ke dalam syarat-syarat dari pengabulan doa ini. Setiap orang pasti punya pengalaman menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala atau doa. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah menyampaikan permohonannya. Ya baik itu kepada Allah Ta'ala ataupun kepada orang lain, kepada pemerintahan kah, kepada partner kerjanya kah, kepada suami istri kepada suami, istri kepada suami, suami kepada istri, dan sebagainya. Pasti pernah menyampaikan permohonan. Dalam hal ini, yang dibahas oleh Huzur adalah permohonan kepada Allah SWT. Syarat pertama supaya doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala, didengar oleh Allah Ta'ala adalah, Huzur bersabda, untuk berdoa adalah wajib bagi si pemohon, yaitu jangan sampai merasa jemu dan putus asa, karena tidak ada suatu apapun yang terjadi. Terkadang ada yang berdoa terus sampai sudah akan dikabulkan, tetapi si pemohon kemudian menjadi jemu, dan hasilnya mengecewakan, serta dia frustasi. Nah ini, jadi yang pertama adalah kata Huzur apa? Dalam berdoa itu harus sabar, dan jangan pernah dalam berdoa itu baru berdoa 2-3 kali sudah merasa jemu. Dalam berdoa itu harus terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya sekali. Harus terus-menerus kita panjatkan, tadi dengan adab tentunya, dengan cara-cara yang baik. Dan
Yang pertama syaratnya adalah harus teguh. Harus teguh, tidak mudah goyah, tidak tergesa-gesa. Maka jika itu terjadi, misalkan tidak sabar dalam berdoa, ya mungkin seharusnya doa itu terkabul, tapi karena kita tidak sabar, akhirnya apa? Malah mengecewakan hasilnya. Nah ini, kemudian dalam hal ini Huzur memberikan satu contoh, yaitu bagaimana Hadrat Ibrahim alaihissalam dalam berdoa. Beliau berdoa supaya dari antara keturunan Hadrat Ismail ini ada yang diutus menjadi nabi. Nah itu baru terkabul setelah berapa ribu tahun. Nah ini bagaimana Hadrat Ibrahim tapi tetap berdoa, tetap memanjatkan doanya ini. Jadi ini satu contoh bagi kita sekalian. Jangan sampai karena kita tergesa-gesa akhirnya doa-doa kita yang seharusnya terkabul malah jadi karena ketidaksabaran kita malah kita berbalik menjadi tidak baik. Kemudian yang kedua adalah adanya keselarasan antara tubuh dan ruh. Artinya ketika kita sedang berdoa, ruh kita itu harus hadir. Ruh kita itu harus mengikuti apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Huzur bersabda bahwa Allah Ta'ala sangat menghargai kandungan isi atau hakikat ini. Tetapi tentu tanpa mengabaikan syariat tadi. Dan di sini Huzur menyitir satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Inilah salah satu contoh. Meskipun yang sampai kepada Allah Ta'ala itu adalah ketakwaannya, tetapi syarat daging dan darah itu harus ada dalam pengorbanan kita misalkan. Karena seseorang tidak bisa dikatakan berkorban kalau tidak ada misalkan yang disembelih. Demikian juga dalam berdoa. Memang betul bahwa hati kita harus hadir, tapi doa juga harus dipanjatkan gitu ini. Kemudian selanjutnya Huzur bersabda bahwa dalam keselarasan tubuh dan ruh ini banyak sekali ujian-ujian. Salah satunya adalah kadang-kadang Allah Ta'ala itu memberikan ujian kepada kita panjangnya waktu dalam pengabulan doa ini. Nah ini ketika seseorang itu sedemikian panjang waktu pengabulan doa ini, kadang-kadang timbul keraguan dalam hati, sekian lama berdoa kok tidak dikabulkan juga. Disinilah syarat ketiga yang disampaikan oleh Huzur dalam khutbah ini adalah dalam berdoa itu harus senantiasa disertai dengan keyakinan yang mutlak pada Allah SWT dan juga akan terkabulnya doa ini. Dan kalau kita mulai timbul perasaan ragu terhadap apakah doa saya ini dikabulkan atau tidak, apakah Tuhan bisa mengabulkan doa saya atau tidak, maka Huzur mengatakan itu artinya dia menyangkal terhadap fitrat ilahi bahwa dia itu adalah mujibud da'wat, bahwa dia itu adalah zat yang menjawab doa-doa. Oleh karena itu, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah SWT, dalam setiap berdoa kita harus senantiasa disertai dengan keyakinan yang penuh pada Allah SWT dan juga keyakinan bahwa Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Pemirsa MTA yang saya muliakan di mana saja Anda berada, menutup episode kita kali ini, saya akan bacakan satu sabda dari Hadrat Masih Maud SAW, di mana beliau bersabda bahwa jemaat kita perlu meningkatkan keimanannya. Semoga tercipta keyakinan dan ma'rifat akan Allah Ta'ala. Jangan lengah dan lelah dalam beramal saleh. Karena jika malas, maka berwudu juga akan dianggap sebagai suatu kesulitan, terlebih-lebih tahajud. Bangun untuk tahajud merupakan hal yang luar biasa. Wudu untuk sholat 5 waktu pun akan dirasa sulit. Beliau AS bersabda, jika kekuatan amal saleh tidak tercipta dan tidak ada semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, jika itu tidak ada dalam diri kalian, maka percuma saja menjalin hubungan denganku. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk episode kali ini. Saya Rahmat Hidayat beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas kebersamaan hadirin sekalian, pemirsa MTA di mana saja berada. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.